Jadi ke jelasin dulu yellow Pak, trap. yellow trap itu apa Pak? Ini buat perangkap hama. Oh gitu. Ada 3 bangunan utama di Nudira Press. Yang pertama greenhouse seperti yang terlihat di depan. Kemudian di kamera tampak ada bangunan berwarna coklat, itu merupakan kantor, mes karyawan, packing house untuk hasil panen, sekaligus tempat pertemuan bagi tamu maupun rombongan. Sebentar saya tarik nafas sedikit. Nah, yang ketiga yang merupakan bangunan utama juga itu ada nursery. Jadi ada 2 bangunan utama, greenhouse untuk budidaya, kemudian ada nursery untuk tempat pembibitan. Nanti kita bakal lihat satu persatu, kita masuk ke dalamnya satu persatu. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit saja singkat mengenai greenhouse Nudira Press. Ini luasnya memiliki panjang 80 meter dengan lebar 34 meter ya Bapak Ibu. Ini tampilannya seperti ini. Jadi ini ada 8 unit dengan panjang masing-masing 8 meter dan lebar 34 meter. Nah, kemudian yang tampak di kamera juga itu ada kotak-kotak berukuran besar ya. Itu bukan kotak sembarang kotak, tapi itu merupakan big fan yang merupakan salah satu kelengkapan dari greenhouse smart farming ini. Nanti fungsinya seperti apa kita kulik semuanya lebih dalam. Baik, Mbak Mila, mungkin bisa ada tanggapan sedikit sambil saya berjalan. Ya, Pak Bagus nih udah berapa kali ke Pangalengan? Kayaknya sering banget ya Pak. Sering banget sih enggak, sekitar 4-5 kali lah untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan Nudira Press saya ikut datang sini. Oke. Kira-kira Pak perjalanan tadi kemarin itu berapa jam? Dari Bogor itu sekitar 5 jam Mbak Mila. Dari Bogor atau Jakarta sekitar 5 jam untuk mencapai ke Pangalengan. Nah, baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Tadi bangunan utama greenhouse, kemudian di depan kantor, kemudian bangunan pertama yang akan kita masuki, kita lihat detailnya di dalam, itu nursery, tempat pembibitan. Oke, ini jalannya. Sambil kita nikmati ya suasananya. Pak, sebelah kanan ini gedung apa Pak? Sebelah kanan ini yang di kamera. Nanti mungkin ya ini pada saat virtual ya? Ya, ini kantor ya. Jalan Pak. Ya. Oke. Sambil kita nikmati suasananya. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung ke greenhouse Nudira Press, ini jalan dan bangunan yang di sini. Oke. Nah, ini tampak di kamera. Ini pintu masuk greenhouse ya untuk budidaya. Nanti kita akan masuk ke sini setelah dari nursery. Nah, ini ada taman bunga. Hasil karya masih ini mah jadi bikin penasaran Ibu dan Bapak sekalian yang ada di sini Pak, pingin ke sana langsung nih. Iya, ini spot ini biasanya tempat Mbak Mila selfie di situ. Ya, kerjaannya selfie kalau ke sini. Oke. Nah, ini kita berjalan lagi, mudah-mudahan ada bayangan. Nah, ini mungkin sekilas ya. Tadi Pak Nun menjelaskan di sekeliling greenhouse Nudira Press itu masyarakatnya bertani, salah satunya budidaya kembang kol, tepat di sebelah greenhouse Nudira Press. Nah, ini yang tampak di layar merupakan nursery ya. Nursery dari Nudira Press. Oke. Pak, ada pertanyaan juga sebelumnya nih Pak. Ini kira-kira totalnya ini berapa Pak? Total apanya? Total luasannya Pak. Kalau keseluruhan lahan tadi sudah disebutkan 11.000 meter persegi Pak. Mbak Mila, maaf. Ya. Atau 1,1 hektar. Keseluruhan lahan ya, untuk bangunan greenhouse, nursery, perkantoran, dan lahan parkir segala. Cuma kalau bangunan GH-nya nanti dijelaskan lebih lanjut, cuma nursery ini saya jelaskan sekilas. Ini kalau kita lihatnya ada atapnya ada 3 bagian. Nah, itu masing-masing bisa dibilang 1 unit yang saling bersambung. Panjangnya 8 meter, masing-masing lebarnya 12 meter ya Pak. Oke. Jadi ini panjangnya total yang tampak di kamera ini 24 meter, lebarnya 12 meter. Nah, seperti apa nih isi dalamnya? Langsung aja ya, kita masuk ya. Oke. Ini pintu masuknya. Oke.
Jelas ya Mbak Mila ya, masih lancar ya. Insya Allah masih lancar Pak. Oke, ini ada pintu pertama. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa dalamnya? Oke, kita lihat ini ada pintu kedua. Assalamualaikum. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Isaha ya. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu, ini Pak Dindin ya, manajer produksi di Nubila Fresh. Jadi beliau yang memantau, mengawasi para pekerja untuk kegiatan operasional setiap hari. Nanti Pak Dindin yang akan memandu kita menjelaskan ada apa saja di dalam nursery. Pak Dindin, nah mungkin Pak Dindin sebelum kita masuk ke dalam nih, saya lihat di sini ada 2 buah pintu nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada 2 buah pintu sebelum masuk ke dalam nursery. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawah, ada bak ya, berisi air, itu nanti fungsinya apa. Ada sendal-sendal dan juga ada lemari kecil berisi jas lab. Baik, bisa dijelaskan lebih dulu Pak Dindin satu persatu yang ada di sini. Ya Pak Bagus, karena kita safety ya untuk pembibitan, kita lakukan SOP sebelum masuk ke dalam. Kita pakai jas lab dulu. Jadi sebelum masuk harus pakai jas lab, ya, Pak. Betul. Oke, setelah jas lab harus apa lagi? Ini nanti ada sendal khusus juga, nanti kita ke dalam. Setelah itu kita nanti ada disinfektan, kita pencelupan aja alas kaki ke disinfektan. Oh, jadi baik Pak Dindin, sebelum masuk ke dalam kita harus melakukan beberapa SOP ya. Pakai jas lab, sendal jadi harus ganti ya. Walaupun sendalnya Adidas, Puma yang bermerek harus ganti ya. Waduh, apapun harus pakai sendal yang ada di nursery. Kemudian celup sendalnya ke nah itu bisa dijelaskan sedikit tuh Pak, fungsinya apa tuh Pak? Disinfektan itu untuk menjaga supaya apa namanya bibit penyakit atau apapun yang ada di luar, yang ada di alas kaki itu bisa mati. Oke. Jadi insya Allah di dalam udah steril. Siap. Nah baik, sebagai contoh yang baik nih saya harus praktek langsung nih. Berarti Pak Dindin ya, saya mau pakai jas lab, sendal dan menyelupkan sendal ke disinfektan. Bentar Pak Dindin bisa dipegang sebentar ya kameranya ya. Oke. Gantian nih Pak Dindin yang sahabat saya. Ya. Ya, nambahin sambil Pak Bagus memakai jas lab bahwa adalah Ibu dan Bapak adalah kebun produksi ya. Walaupun bisa servis, tapi ini bukan untuk tempat rekreasi, ini adalah kebun produksi. Oh, udah siap, silakan. Masuknya harus melalui prosedur seperti yang dilakukan tadi. Oke Pak Dindin, kita apa dulu nih, keliling dulu atau gimana? Baik, sebelum Pak Dindin nanti menjelaskan berbagai peralatan smart farming yang ada di nursery ini, saya mau berkeliling sebentar ya biar Bapak Ibu ada gambaran lengkap nih di nursery ini ada apa aja. Bagian sisinya, ini ada bak-bak sema ya. Di bagian dinding ini ada fan tadi yang tampak dari luar. Di bagian atasnya itu ada fan berukuran kecil. Nanti kita tanyakan Pak Dindin fungsinya masing-masing apa. Kemudian kita lihat lantainya juga ini bukan tanah ya, nggak kalah sama rumah nih, dikasih karpet. Kemudian di dinding sebelah sana saya juga lihat beda nih warna dindingnya, berwarna coklat kehitaman, itu apa dan fungsinya apa nanti kita tanyakan. Ada juga ini plastik berwarna kuning dengan benda-benda hitam menempel nih. Lanjut, saya berjalan lagi. Nah di bak semai berikutnya ini ada bibit stroberi ya sepertinya. Bibit stroberi apa? Apakah sedang dikembangkan, dibudidayakan oleh Nubila? Baik, saya perlihatkan sekeliling.
biar ada gambaran lengkap terlebih dahulu. Oke. Nah, baik Pak Dindin. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah sudah ada gambaran ada apa saja di dalam sini. Nah, kita penjelasannya mulai dari mana nih Pak? Kita saat ini sedang melakukan kegiatan untuk menyemai tomat cherry, Pak Bagus. Oke, baik. Mungkin biar lebih enak kita kesannya Pak. Ini sebelumnya yang di atas juga Pak Bagus. Oke. Kita pakai atapnya atap dari UP 14%. Ini yang produk dari luar nih, dari Patan Turki. Kualitasnya lumayan bagus. Oh, jadi atapnya menggunakan atap produksi Turki. Ya. Oke, dari luar. Kemudian juga nih dilengkapi dindingnya juga kita double ini Pak Bagus. Double, jadi ada screennya sama di luar juga kita lapisi dengan UV juga. Siap. Untuk dindingnya. Jadi untuk mencegah hama-hama yang ada di luar, kita sedikit yang betul-betul kerapatannya tinggi. Siap. Berarti untuk gitu, pencegahan hama ya. Ya, apalagi nih Pak Dindin. Nah, untuk menghasilkan bibit-bibit yang bagus tentunya kita seideal mungkin untuk pertumbuhannya. Ini ada beberapa ini yang lagi semai ibu-ibu. Nah dari sana, nah apa aja untuk menghasilkan bibit yang bagus ini, mari kita ekspor. Jadi ini sedang kegiatan paling awal berarti ya? Awal ini, dan nanti setelah ini kita tutup dengan plastik, dan itu kita tunggu sampai si tanaman tumbuh. Bibit apa nih Pak? Ini tomat cherry Pak. Tomat cherry. Ya, nah ini setelah kita semai, ini akan menghasilkan bibit-bibit setelah 5 hari nih. Sudah menghasilkan bibit yang udah tumbuh. Oke. Nah dari yang setelah tumbuh ini kita kesemaian ke satu ini, tahap satu ini kita di sini kurang lebih sekitar 12 hari. Oke. Setelah 12 hari kita pindah ke polybag. Oh gitu. Jadi setelah 12 hari bibit dipindahkan ke polybag ini ya. Ini polybag semai. Nah setelah ini di sini pelihara, disiram rutin tiap hari, dan nanti setelah 12 hari atau 15 hari kemudian ini akan menghasilkan bibit yang ini. Berarti yang tampak di kamera ini bibit berusia 24 hari Pak? 24 hari. Siap. Ini siap tanam ke GH produksi. Oke, ini. Nah, untuk menghasilkan bibit baik seperti ini, tentunya banyak sarana penunjang yang harus dipenuhi. Bagaimana? Apa aja nih yang syarat penunjang yang dipenuhi di sini gitu. Oke. Nah, kita dari sistem. Oke, siap Pak. Artinya sistem ini suhu dan kelembaban kita harus jaga seideal mungkin. Oke. Sebagaimana dikehendaki oleh tanaman itu untuk tumbuh. Gitu. Nah, kita jaga di ini apa aja piranti yang untuk menjaga kelembaban dan suhu itu. Oke. Nah, kita simak satu-satu Pak Bagus. Siap, silakan Pak Dindin. Ini pertama nih dari apa itu yang di belakang? Oke, kita jalan ya. Jadi yang di belakang ini adalah cooling pad. Oke. Ini tujuannya fungsinya adalah untuk pendinginan. Pendinginan suhu. Pendinginan suhu. Saat suhu ruangan ini di atas 29 derajat, otomatis ini akan berjalan. Apa ini yang berjalan ini? Ini air sering. Nah, air ini ada di tandon belakang, ditarik sama pompa. Ditarik ke atas, dari atas dikucurkan ke bawah. Oke. Nah, hasilnya di sini sistemnya kayak sistem radiator mobil. Oke. Oh, gitu. Jadi peralatan pertama yang digunakan untuk menjaga suhu di dalam nursery ini tetap ideal sesuai yang dibutuhkan bibit tanaman adalah cooling pad ini ya Pak? Cooling pad untuk tujuan menjaga suhu. Ketika beroperasi atau aktif dia mengeluarkan air yang mengalir dari atas ke bawah sehingga suhu ideal. Oke, siap. Lanjut Pak Dindin. Ini dari sini ada lagi yang disebut circulation fan yang di atas. Ini di atas. Oke, kita agak dekatin ya Pak. Ini untuk menjaga kelembaban. Nah, kenapa saat ini circulation fan
berjalan, ini kelembaban di ruangan ini belum mencapai titik yang ideal. Dia terus akan berjalan dan sama yang topen yang di atas sana ya. Di atas itu running juga. Oke, lanjut Pak. Ini ada yang besar Pak Bagus. Itu adalah big fan. Ini salah satunya fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu juga. Jadi korelasinya sama yang tadi, yang cooling pad. Ya, seperti apa tuh Pak? Nah, saat si big fan berjalan, nyala, ini juga nyala Pak Bagus. Oh gitu. Itu di saat kondisi suhu ruangan ini 29 derajat. Jadi untuk menghasilkan menurun ke 27 kondisi ideal. Jadi mungkin gambarannya big fan itu menarik udara dingin yang dihasilkan cooling pad. Betul. Ya Pak. Sehingga exhaust juga. Oh siap, sehingga menurunkan suhu udara di dalam nursery yang sudah tinggi kembali ke ideal. Siap. Betul. Ya lanjut Pak Dindin, apalagi? Nah ini ada rak-rak yang dibikin ini di nursery ini. Di rak ini multifungsi Pak Bagus. Selain untuk kita ada semaian, kita setelah semaian selesai pindah tanam ke greenhouse, ke produksi. Nah kita juga ada untuk ayo kita deketin ya Pak, biar lebih jelas. Ya. Dengan teropong yang sudah diatur jarak tanamnya, nanti kita fungsikan juga untuk ratus-ratusan. Oh gitu. Oh jadi rak semai yang kita lihat di sini yang sedang difungsikan untuk penyemaian, ketika bibit sudah pindah semua ke greenhouse, bisa difungsikan sebagai budidaya tanaman tanam dengan sistem rak apung ya. Oh gitu. Jadi double function ya. Siapa Dindin lanjut. Nah, sebentar saya lihat nih bawahnya juga nih. Kan kita mumpung ada di sini nih, lantainya nih. Gaya bener dikarpetin segala Pak. Ini lantainya geotekstil. Geotekstil, geotekstil. Ini sebenarnya di bawahnya juga tanah. Untuk tetaplah ada kalau ada air menggenang, dia tetap ada penyerapan juga. Ini fungsinya untuk menekan apabila ada rumput, gulma, nah itu kan sama geotekstil ini. Oh gitu. Jadi tetap bersih. Siap. Ruangan itu tetap bersih. Oh, jadi selain smart farming dengan segala teknologinya, kebersihan juga harus dijaga Pak ya di nursery dan mencegah gulma. Mungkin gulma juga bisa jadi sumber penularan penyakit mungkin ya, atau hama ya. Inangnya juga kan. Siap. Ini lantainya. Lanjut Pak. Kapan fungsi dari big fan, circulation sama cooling pad berjalan? Nah ini ada penggeraknya, nyawanya ada di situ Pak Bagus. Itu pakai nyawa Pak. Itu sensor. Siap. Coba Pak kita deketin Pak biar jelas Pak. Ternyata ada nyawanya Bapak Ibu. Kirain manusia saja nih yang bernyawa. Ibu Lita Sutopo FPUB hadir. Selamat bergabung Ibu. Oke, nah ini kita lihat nyawanya dari greenhouse nih kalau kata Pak Dindin. Oke, sebentar Pak, kita ambil posisi dulu nih yang enak. Oke, sebentar. Oke Pak Dindin, dijelaskan nih apa nih? Nah, ini adalah sensor. Dia sensor untuk kelembaban dan suhu. Manakala suhu tinggi, ini sensor ini akan menggerakkan si alat-alat tadi Pak Bagus. Oh gitu, siap. Ini sensor ini, makanya disebut nyawanya itu kalau nggak ada ini, alat-alat nggak bakalan bergerak Pak Agus. Jadi big fan semua yang ada di sini yang bergerak berputar menerima perintah dari sensor. Oke, berarti itu rangkaiannya ya Pak. Siap. Oke, lanjut. Jadi sensor ini nanti akan memerintahkan yang udah disetting di panel Pak Agus. Nah, rangkaian lebih lanjutnya nih ya. Oke. Ini hal yang penting, sensor itu berjalan dan menjalankan piranti-piranti itu. Ini ada juga di nyawa kedua Pak Bagus. Oke. Atau justru nyawa pertama nih karena sensor menerima perintah dari sini ya. Oke, siap. Nyawa pokoknya di sini. Oke. Panel ini sudah disetting berapa derajat suhu yang dibutuhkan di ruangan ini, berapa kelembaban yang dibutuhkan di ruangan ini. Nah, di sini kita setting awal. Jadi setting awalnya dilakukan ke sini, range-nya berapa, masuk ke sensor. Sensor dibaca baru menggerakkan si piranti-piranti. Oh siap. Oke, ya, kemudian ada gambaran. Ya, lebih dijelaskan lebih lanjut Pak Titin di dalamnya. Oke. Kebetulan Pak Bagus saat ini suhu di ruang ini kurang lebih sekitar apa Dindin bisa sebelah sini? Berapa ya? 28 derajat. Bentar lagi itu akan nyala Pak Bagus. Oh gitu, setelah 29 ya? Ya.
Ini 28 di ruangan ini. Jadi dijaga di suhu ideal berapa Pak? Di Ini idealnya di 26, 27 Pak Bagus. 26, 27 siap. Kemudian Kelembapan kita saat ini sudah 58%. 60%. Oke, kelembapan ideal? Yang ideal 50%. 50% ya dijaga di sini. Dalamnya apa nih Pak? Boleh dilihat Pak? Ini hanya piranti kelistrikan Pak Bagus. Kelistrikannya ya. Nah, ini orang-orang listrik yang lebih detailnya tahu nih. Siap. Oke. Nah, poin pentingnya nih Pak Dindin. Apakah piranti-piranti ini berfungsinya itu otomatis atau manual apa seperti apa? Ya, karena ini disebutnya smart farming. Ya otomatis secara ini otomatis Pak Bagus. Otomatis berjalannya bergeraknya itu. ya. Dengan adanya piranti di sini, panel-panel ini yang menggerakkan dengan listrik tentunya ya. Oke. Nah, ini yang menggerakkan semua piranti yang ada di sini. Jadi setelah operator atau Pak Dindin menyeting angka-angka di sini nanti semuanya berjalan otomatis. Suhu naik, dia running sendiri. Ya. Terima sensor terima, big fan dan yang lain bergerak termasuk cooling pads ya. Itu ya keunggulan dari smart farming ya. Bisa minim operasional pekerjaan harian. Siap, lanjut. Nah, Pak Bagus itu udah berjalan. Kaget saya Pak. Suara apa itu Pak? Ya. Itu ikan yang sudah berjalan Pak Bagus. Oke, bisa kita agak deket ya Pak? Okay. Ini karena suhunya kita udah mulai tinggi, udah mulai naik nih. Hangat-hangat gitu. Nah ini. Dia sendirinya nyala. Oke, nih sini saya coba mau deketin sebentar. Big fan yang menyala. Ini yang dalam keadaan tidak aktif. Itu bergerak. Nah, ini karena suhunya masih awal ya tinggi. Kalau tidak kuat suhunya terus naik, nah ini baru dia berjalan. Oh siap. Big fan kedua. Berarti tidak sekaligus. Tidak sekaligus Pak Bagus. Oke, ini bertahap. Ini kan dengan Big Fan 2 aja ini udah bisa memenuhi untuk kestabilan suhu yang ada. Oke, nah lihat nih. Nah ini nih. Berarti walaupun Pangalengan dingin tetap butuh cooling pad ini ya Pak ya? Oke, nanti disimpan, nanti dijawab ya Mbak Bila. Oke, itu sudah Big banyak pertanyaan nih. Siap. 1-2 menit dia akan turun lagi Pak. Oh, dalam 1-2 menit suhu kembali ideal. Berarti Big Fan mati lagi Pak. Oke. Nah ini Pak Dindin saya lihat yang kuning-kuning gantung nih nggak ada kaitannya dengan apa-apa kan itu? Ini kaitannya dengan kita ini yellow trap. Kita deketin ya Pak. Ingin mengetahui apa aja nih yang ada di ruangan ini, kutu-kutuan apa yang ada di ruangan ini, dia akan menempel. Jadi jelasin dulu Pak, yellow trap apa Pak? Ini buat perangkap hama. Oh gitu. Jadi kita buka identifikasi buat nanti ke depan apa aja nih yang akan kita cegah. Iya. Tentunya kita harus melihat identifikasi dulu apa aja di sini hamanya. Jadi yang hitam-hitam terlihat itu berbagai jenis hama ya. Tuan, itu ada juga lalat juga. Oke. Nah ini juga untuk ke depan kita bisa mengantisipasi harus apa yang dilakukan kalau ada hama-hama tersebut. Nah ini trap ini kenapa warnanya kuning Pak? Apa memang harus kuning atau secara mungkin naluri hama ya. Jadi kutu-kutuan itu senang yang kuning Pak. Warna cerah mungkin. Iya, warna kuning, warna yang agak sedikit ya. Kemudian ini bikin sendiri atau memang bisa dibeli nih? Ini dibeli Pak. Ini udah banyak. Berarti walaupun greenhouse ini tertutup rapat, semuanya sudah rapat, tetap harus dibeli. Harus ada. Semakin meminimalisir serangan hama ya. Siap, lanjut Pak Dindin, apalagi yang bisa diinformasikan? Ini kegiatan satu lagi yang paling penting Pak Bagus, kita punya sistem irigasinya, penyiramannya itu. Oke, kita lihat. Oke. Nah ini ada tandon. Tandon ini tandon nutrisi untuk nutrisi ke tanaman yang di sini. Kenapa kita berada di bawah? Karena ini sistemnya sirkulasi Pak Bagus. Iya. Jadi nutrisi yang ada dinaikkan dengan pompa ke atas. Dari pompa nanti ada pembuangan lagi ke bawah Pak. Nah, jadi balik lagi airnya ke sini, ditarik lagi jadi sirkulasi. Jadi air yang sudah digunakan disirkulasikan kembali ke sini, bisa digunakan ulang. Berarti awet ya, nggak buang-buang air ya. Sistemnya rafting Pak Bagus. Oh gitu. Ya, yang tadi terus bersirkulasi biar nutrisinya juga terus bersirkulasi, kan tidak udara juga. Tidak mengendap dan kandungan oksigen di dalam air berarti ya Pak. Betul. Siap. Oke, siap.
Kalau ada pertanyaan ditahan dulu Mbak Mila ya, biar kita selesaikan dulu. Ya, apalagi Pak Dindin? Nah, Yap. setelah nutrisi kita ready, ini ready. Oke. Diharapkan kondisi ideal seperti ini, ya tanaman yang kita hasilkan, bibit yang kita hasilkan memenuhi untuk produksi dan kualitas yang diproduksi GH produksi Pak Bagus. Jadi nursery ini memang sarana untuk menyiapkan bibit yang berkualitas sebelum dibesarkan di GH tadi ya Pak? Betul, betul Pak. Sempat dilihat bagian luarnya. Oh gitu. Betul. Siap. Jadi ini titik awalnya nih, seperti perawatan bayi ya Pak? Ya, paling persis, penting ya, usia-usia emas. Usia ini harus benar-benar kita jaga Pak. Oke. Jadi faktor keberhasilan di produksi dan baik urutnya pertumbuhan di GH produksi, tentunya ini 50% itu harus dulu di pembibitan yang bagus. Siap, 50% udah modal awal kita harus betul dari menghasilkan. Benar. Jadi budidaya tidak akan berjalan baik kalau bibitnya tidak kualitas baik. Selain itu kan ada bibit yang berkualitas kita pakai. Jenis bibitnya, jenis benihnya ya Pak. Benihnya kita pakai yang berkualitas. Oke, siap. Wah, lengkap sekali nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah semua sudah ada gambaran cukup lengkap ya mengenai tahapan pertama budidaya di Durafresh, yaitu di bagian pembibitan di bagian dalam nursery-nya. Ada lagi Pak Dindin yang mau disampaikan? Untuk nursery cukup lengkap Pak.